Nah, itu yang memilih jurusan-jurusan tersebut dari pihak mana itu? Saya nggak ngerti karena kan kita sebenarnya di awal itu saya harusnya cukup kurius. Tapi ini kan tahun 80-an tidak sesederhana sekarang, kita nggak bisa kepo banget gitu ya. Ya sudah, intinya begitu tahun 91 saya pulang, saya harus melapor kepada siapa nih sponsor saya ini. Ya saya baru tahu bahwa sebuah lembaga yang Sedo, yang di daerah Pejaten, yang lembaga ini toh yang mensponsori saya ya kira-kira begitu. Tapi luar biasanya Mas Madiku waktu lulus SMA kok bisa ingin mencari ini ya beasiswa untuk bisa studi di luar negeri. Ini kan juga sangat jarang orang yang berpikir seperti itu ya di saat tahun 80-an ya. Saya mungkin bukan ilmunya yang saya butuhkan. Sebagai orang dari Deso itu kayaknya naik pesawat tuh keren gitu. Tapi berani gitu ya dan mencoba. Rasanya saya tuh inget kelas 2 SD saya di Palembang kan. Terus kan zaman dulu kan suka main kelereng gitu ya. Iya. Terus saya tuh suatu hari entah kenapa tuh kayak mau sekolah di Amerika tuh karena saya ngegunting koran yang ada rumahnya Biden itu. White House itu. Saya lihat aja, aku sekolah di sini nih, gitu kan. Gitu. Cita-citanya gitu. Ngayal-ngayal aja. Orang rumah masih lantainya masih mending keramik gitu ya, masih tanah kok. Terus ya ngayal aja gitu. Terus lagi main kelereng itu kan, pas saya ambil kelerengnya jatuh itu. Guntingan koran itu. Temen saya nanya, orang Palembang kan, apa nih, bilang, aku nak sekolah di sana. Mak mana orang dusun gitu. Nggak mungkin orang dusun gitu. Saya pikir enggak lah, saya percaya, saya kantongin lagi walaupun diledekin gitu. Sama tuh saya, kita Balikpapan, Kalimantan Timur. Ditanya kan, saya suka ngeliatin gitu. Apa nih, kamu sekolah sana? Nggak mungkin lah gitu ya. Kita orang gini gitu. Saya tuh kayaknya orang yang nggak pernah merubah mimpi, Pak. Luar biasa. Yang dedes saya gitu terus gitu. Ya kayaknya Tuhan tuh baik, denger juga. Hebat ya, jadi sudah punya impian mau sekolah ke sana. Tapi akhirnya apa yang lakukan kan menjurus ke arah sana kan? Akhirnya. Itu yang saya pikir, jangan-jangan itu mungkin ya doa ya, atau psikologinya bilang projected imaginary, saya berimaginary, saya project terus ya jalan sendiri ke arah sana gitu. Begitu ada peluang langsung masuk. Gitu. Dan terus karena saya naik bus kan dari sekolah saya itu di Bulungan, rumah saya di Halim, terus saya naik bus tuh. Jadi setiap hari tuh ngelihat di kantornya Pak Nadiem itu, Dekdikbud dulu namanya, terus sekolah luar negeri gitu kan. Boleh juga nih gitu. Ya itu daftar aja gitu ya. Ya walaupun nilainya 6 gitu ya, ya ada sedikit 8 sih agama gitu ya. Karena turunan NU, tapi bukan berarti pinter agama. Kelakuannya sih minus, Pak, cuma hafalan kok. Ya udah itu aja. Terus rupanya memang ya ini mungkin ya, saya nggak tahu nih, moral story-nya tuh satu yang nggak pernah merubah mimpi gitu ya. Itu mungkin ya, saya nggak pernah punya teori-teori yang gitu. Terus ya percaya aja gitu. Jadi akhirnya selalu berpikir bagaimana jalan untuk menuju ke sana gitu. Dan waktu studi S1 S2 pun enjoy ya, meskipun enggak, Pak. Enggak, karena bidangnya bukan passionnya saya. Tapi saya lihat kalau Mas Madiku ngomong soal politik, ngomong soal ekonomi, rasanya jadi exciting sendiri sekali kalau yang dengarkan ya. Jadi waktu kita harus pas mau pulang itu harus membuat semacam disertasi, jadi tapi bukan doktoral gitu. Saya bingung nyari bidang apa yang membuat dosen atau guru-guru itu nggak banyak question. Gitu kan, apa bidangnya saya pikir, dan ada yang nggak populer. Namanya state sponsor terrorism. Jadi state sponsor terrorism itu adalah sebuah tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara. Teror. Nah, teror itu act of war atau sebuah tindakan dari perang. Jadi perang 1000 lawan 1000 itu namanya conventional war. Kalau 1000 lawan 100 itu pasti yang 100 pakai guerrilla war. Kalau 1000 lawan 1, yang satu ini pasti pakai teror aksinya.
Ya. Nah, jadi state sponsor terrorism itu adalah teror 4.0. Sedikit dulu yang melakukan, sedikit. Ini di tahun 80-an. Hanya Amerika sebenarnya yang melakukan state sponsor terrorism, gitu ya. Kalau sekarang di blame atau dituduhkan Korea Utara melakukan, Iran melakukan, gitu ya. Kalau sekarang Rusia melakukan dengan Morishkova 2.0-nya. Akhirnya saya pelajari itu, ya dapat A karena gurunya ya bingung nih ilmu apa gitu ya. Ya kita ya berusaha mencari celah supaya hidup tuh gampang kan. Jadi ya udah ambil itu pas diuji, dan kemudian state sponsor terrorism itu waktu itu saya ngambil contoh adalah Laurent Kabila. Jadi tahun 80-an ini Kabila adalah seorang rebel. Terus dia mencari state sponsor. Kemudian Kanada mensponsori perangnya Kabila sebagai rebel, sebagai pemberontak sampai merdeka dan lahirlah Republik Demokrat Kongo. Itu dulu rebel. Nah, tapi dia minta kobalt, CO-nya diambil oleh Kanada, ya kurang ajar kan sebenarnya. Nah Kanada itu dianggap state sponsor terorisme, gitu cara melihatnya. Bukan si Kongo ya dia state sponsor, karena dia mendukung kan menggunakan pembunuhan dan lain sebagainya. Itu contoh. Sama seperti tahun 63 di mana Pak Karno merasa punya satu PR yang belum dia selesaikan, mengambil seluruh wilayah jajahan Belanda, belum mendapatkan Papua. Sehingga dia melakukan lobby kepada Amerika sebagai sponsor untuk dia menyerang Belanda. Dan Amerika agree, bahkan di resolusi PBB memegang mosi mendukung. Kalau ditolak dia mosinya ini. Jadi dia 2 kali melawan orang yang tidak setuju. Amerika di belakang Indonesia, tapi minta seluruh deposit emas Papua. Tapi kita tahu Pak Karno adalah negosiator ulung gitu ya, dan bukan berlandaskan komoditi seperti ada beberapa contoh pejabat sekarang. Harus nyindir dulu karena penting itu untuk wake up call. Saya nyemoni itu penting. Nah, terus akhirnya dikasih Grasberg saja. Iceberg tidak dikasih, Oksibil tidak dikasih, ada banyak wilayah yang tidak dikasih. Dan cukup happy kok Amerika dengan Iceberg. Kemudian Freeport beberapa tahun kemudian masuk, dan dia inilah menjadi underlayingnya printing money-nya dolar sampai 2045. Ini kalau teman-teman yang di bawah yang kena masalah reformasi ini kadang-kadang nggak ngerti tentang pelajaran bela negara seperti ini, karena pelajaran PMP pendidikan Pancasilanya udah hafalan. Nggak ada P4 zaman saya dulu gitu ya. Nah ini harus dibangkitkan lagi rasa nasionalisme itu, karena mendadak kita ini. Nah balik lagi ke cerita tadi, setelah mendapat dukungan langsung dan tidak ada perlawanan dari Belanda, dengan code name-nya waktu itu Irian. Irian itu adalah code name operation, namanya ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Itu adalah, nah pelajaran kayak gini kayaknya beberapa orang harus ini nasionalisme kemana ini ya? TikTok bisa upload loh. Mendapatkan Papua lupa gitu ya. Akhirnya menjadi satu saudara lagi, kita satu rumpun, dan kita ada 7 provinsi kita yang sukunya atau rasnya adalah Melanesia. Seperti ya Papua, Ambon, Flores gitu ya, sampai terus ke wilayah Nauru, Vanuatu itu kan rasnya Melanesia. Dan itu saudara kita semua. Karena kalau dari Ternate, Tidore sampai ujung Mikronesia itu makan nasi gorengnya sejenis. Itu ya saudara kita akhirnya didapatlah dengan strategi Pak Karno melakukan lobby, dan Amerika adalah sponsornya. Hal-hal seperti ini yang kita sebut state sponsor terrorism gitu ya. Cuman act-nya atau tindakannya berbeda-beda. Mudah-mudahan kebayang nih. Pak. Ini jiwa nasionalismenya Mas Mardigu ini udah nggak usah diragukan gitu ya.